semua cara, dari mulai mengisi formulir online sampai mengirimkan data via WA, karena banyak teman-teman yang kesulitan mengisi kesenian dan atau dewan kebudayaan menunjuk peran dan fungsinya yang ideal untuk pemajuan kesenian dan kebudayaan Indonesia di masa depan. Kita akan merumuskan skema yang tepat maupun perangkat penopangnya, termasuk perangkat regulasi yang menopang transformasi kelembagaan. Berikut rencana sinergis dengan pemangku kepentingan utama, yakni pemerintah, masyarakat, seni, dan publik. Merumuskan langkah-langkah implementatif dalam transformasi kelembagaan yang dapat diimplementasikan oleh para pemangku kepentingan yang relatif lengkap. Saya anggap relatif lengkap karena yang terdaftar konon 290, yang mendaftar kembali 252, dan yang hadir sekitar 85% kalau saya tidak keliru gitu ya, dari jumlah itu. Jadi jumlah yang saya kira sangat-sangat signifikan. Dan tema kita seperti yang disampaikan tadi oleh Kak Ellen, Provinsi Kota Barat, adalah transformasi Dewan Kesenian dan Dewan Kebudayaan. Dan saya mohon ini dicamkan betul ini. Dalam pertemuan berikut, saya ingin agar perwakilan di dalam Dewan Pengarah minimal 30% itu perempuan. Kalau tidak bisa berlaku adil di dalam urusan ini, jangan bicara tentang kebudayaan. Itu yang pertama. Nah, hal yang saya kira diingatkan tadi juga bahwa kita ingin agar Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan kita ini menjadi bagian dari ekosistem pemajuan kebudayaan. Ya. Menjadi bagian dari ekosistem pemajuan kebudayaan, jadi tempatnya itu tentu juga sangat-sangat. Dan kalau kita melihat sejarah dari berbagai Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan yang ada di daerah, umumnya berdiri karena inisiatif yang sangat berbeda-beda. Ada yang diinisiasi memang oleh pelaku kesenian itu sendiri, para pelaku budaya. Ada yang diinisiasi karena ada regulasi. Waktu itu tahun 1981 ada impres untuk mendirikan itu. Dewan Kesenian berdiri karena adanya regulasi tersebut, diinisiasi oleh pemerintah. Ada yang diinisiasi oleh komunitas yang berkumpul, yang merasa perlu ada wadah, sehingga apa yang mereka kerjakan bisa didengar, ya, disampaikan kepada para pemangku kepentingan. Jadi latar belakang sejarah kita ini cukup beragam. Nah sekarang, kalau ingin menjadi bagian dari ekosistem pemajuan kebudayaan, maka ada satu kata kunci yang sangat penting. Pentingnya konsolidasi. Konsolidasi. Dan dalam proses konsolidasi ini memang memerlukan keterbukaan, memerlukan keinginan kuat dari setiap kita, ya, memerlukan komitmen, ya, untuk memang membentuk satu gugus, ya, yang menjadi bagian penting dari ekosistem pemajuan kebudayaan. Ya, dan tentu itu yang bisa disampaikan. Selamat bermusyawarah, ya, berharap hasil yang terbaik untuk semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. dialektik yang penting kita menuju sebuah peran. Peran ini akan menentukan fungsi-fungsi kita, Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan menjadi hal yang kita harus rumuskan. Tadi Pak Harun sudah sentil. Apakah nanti di tingkat
pusat dan provinsi itu harus ada, atau di tingkat provinsi itu semacam Dewan Kebudayaan, lalu di kabupaten atau di kota itu memiliki pembeda yang lain gitu. Ini juga menjadi hal yang penting agar kita bisa diskusikan, sehingga kita bisa merumuskan satu masalah yang konflik. Malrei ra mabubu. Misinya untuk memastikan lahirnya karya seni kreatif dan untuk mengimbangi tumbuh kembangnya seni populer yang lebih mengutamakan aspek komersial. Nah, artinya dukungan gubernur jelas bukan kaleng-kaleng, karena sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada sejumlah seniman saat itu ya, untuk mengurus dunianya otonom dan independen. Mulai dari mendorong kelahiran lembaga strategis yang kemudian namanya Dewan Kesenian. Awal 70-an itu pemerintah daerah masing-masing itu sebelum ada semangat undang-undang otonomi daerah ya, secara independen virus Dewan Kesenian itu berjalan meskipun pelan-pelan ya, disebut begitu ya, dari Jakarta, Surabaya, kemudian ke Medan, ya, Makassar, jalan pelan-pelan, tapi itu benar-benar virus yang dahsyat dalam mengelola dan mengerjakan. Undang-undang jadi bisa diakses, bisa dilihat. Coba bandingin dari tahun 2018 sampai 2023 satu-satu. Ini saya ambil contoh 2021. Kalau dibandingin dengan APBD kabupaten kota urusan wajib non pelayanan dasar 70 triliun. Dari total belanja 816 triliun. Jadi memang alokasinya mengerikan. Alergi dengan kata standar ini. Tapi menurut saya bukan dirjen, orang direktorat. Standarisasi ini sebenarnya ingin memberikan perlindungan kepada masyarakat bahwa standarnya itu kayak gini. Karena Dewan Kesenian ini kan macam-macam gitu bentuknya. Ada yang model kayak DKI, ada yang model Jawa Timur, ada yang model Jawa Tengah, ada yang Kalimantan Timur, modelnya macam-macam gitu. Nah ini kayak apa kita mau menempatkan Dewan Kesenian di dalam struktur atau di dalam ekosistem pemajuan budaya itu semacam apa? Lihat tiga ya. Salah satu yang menjadi unsur pokok adalah nilai-nilai lokal. Ini yang sering diabaikan oleh pemerintah daerah. Karena itu bisa terjadi meskipun judulnya sama, tetapi isinya antara daerah satu dengan yang daerah lainnya bisa beda. Mengapa? Karena nilai-nilai lokal tadi. Kemudian, bagaimana peran Pemda? Peran Pemda itu harus didefinisikan dalam makna fungsi regulasi. Pemda mengatur gimana sih pembinaan misalnya lembaga-lembaga kesenian tradisional itu kan ada itu kan. Lalu fasilitasi boleh, bahkan pelaksana boleh untuk kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh Pemda, dia sebagai pelaksana juga boleh melalui dinas kebudayaan untuk pengelolaan, pelestarian dan pembinaannya. Dinas itu bertegak fungsi. Yang belum punya, ya perda mengenai SOTK, ya. Artinya pada intinya dia akan diperhadapkan untuk mempertanggungjawabkan profesi dia sebagai abdi maupun profesi dia sebagai penguasa. Lanjut.